Kita di luar Ramadan jarang-jarang bisa bangun malam. Nggak setiap malam kita tarawih, nggak tiap malam kita tahajud. Tapi pas bulan Ramadan kita full tarawih, bahkan qiyam Ramadan dari habis Isya. Pas bangun malam kita bisa lanjut sholat sunnah lagi. Kalau udah witir bersama imam, nggak perlu witir lagi di malam harinya, ya kan? Begitu mudah kita melakukan kebaikan. Dan di Indonesia ini kan ada tradisi imsak, ya. Pas imsak biasanya bunyi sirine. Di sini ada nggak sih? Atau mungkin dikasih tahu sama takmir, ya, imsak. Itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Dan itu tradisi hanya di Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya dari Malaysia nggak ada tuh imsak-imsakan, tuh nggak ada. Imsak itu ya azan subuh. Jadi kalau imsak 10 menit sebelum azan itu sebenarnya baru lampu kuning, bukan lampu merah. Hikmahnya apa? Kita jadi bisa bersih-bersih mulut dulu, sikat gigi, siwak, sehingga nggak ada lagi makanan yang ketelan, dan kita bersiap-siap untuk sholat subuh berjamaah. Di luar Ramadan mana ada sholat subuh seramai di bulan Ramadan, ya kan? Lihat nanti hari tanggal 1 Syawal, lihat sholat subuhnya. Apakah seramai di bulan Ramadan? Padahal baru sehari Ramadan pergi. Saking berkahnya tuh bulan Ramadan. Dan kita memang kebalik, ya. Sholat Aid itu hukumnya sunnah muakkad menurut mazhab Syafi'i. Sholat subuh itu wajib, fardu. Sholat fardu nggak akan bisa dikalahkan pahalanya oleh sholat sunnah. Kenapa kita semangat sholat Aid tapi nggak semangat sholat subuh, kan gitu? Nah, karena memang di bulan Ramadan ini kita mudah melakukan kebaikan. Habis sahur kita subuh berjamaah. Dan ketika imsak 10 menit sebelum azan berkumandang, tadi kita bisa prepare dulu, dan kita bisa memaksimalkan zikir, istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Itu kan amalannya penghuni surga. Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Jadi kalau kita masih sibuk makan, kapan istighfarnya? Dengan adanya imsak kita bisa istighfar. Dan memang imsak itu dulu adalah ijtihad ulama Nusantara kita. Di zaman Rasul dulu, ya, kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu an ketika ditanya kapan Rasul menghentikan makan sahurnya, kurang lebih 50 ayat dibaca, kata Anas bin Malik. Dan itu kalau dikonversi ke jam kita hari ini sekitar 10 menit. Itulah landasannya kenapa ada tradisi imsak. Nah, hikmah yang lainnya, kalau satu rumah nggak ada yang bangun, mungkin alarmnya lupa atau kecapean atau gimana, tahu-tahu pas bangun, pas diteriakin imsak atau sirine, baru bangun. Nah, alhamdulillah masih ada injury time, extra time 10 menit kan? Cukuplah untuk makan beberapa butir kurma, beberapa suap nasi, dan beberapa teguk air, sehingga kita jadi kuat untuk berpuasa. Itu hikmah. Ada banyak keberkahan di bulan Ramadan, ada begitu banyak kebaikan yang mudah kita lakukan sehingga Allah dekatkan kita dengan surga. Itulah makna dari hadis Nabi, tuftahu fihi abwabul jannah. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Maknanya apa? Sebaliknya, di bulan Ramadan ini kita terhambat untuk bermaksiat. Lagi puasa mau gosipin orang, ya ingat dong lagi puasa. Nah, daripada hangus pahala, ya kan? Mau marah ini shaim enggak jadi. Jadi memang puasa itu melatih kita untuk meninggalkan hal-hal yang enggak Allah suka, untuk meninggalkan maksiat, untuk menjauhi dosa. Karena saat berpuasa yang halal aja dilarang. Makan minum halal, selama yang dimakan yang diminum halal, mubah. Kalau diniatin untuk ibadah, sunnah. Tapi sementara waktu nggak boleh dulu, apalagi yang haram. Begitulah Ramadan mendidik kita. Karena bulan ini pintu neraka ditutup, kita terhambat untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan kita dengan neraka. Itu maknanya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Jadi kalau kita masih juga jadi diri kita aslinya, pintu surga dibuka, kita belum lebih baik. Kok kita belum dermawan, kok kita, inilah asli kita. Mari introspeksi. Lailatul khairum min
Apa itu? Nabi SAW menganjurkan kita umatnya untuk mencari Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Kita ini malam 18 kan? Nah 3 malam lagi udah malam 21. Kalau Ramadannya 29 hari, berarti 10 akhir Ramadan itu dimulai dari malam 20 justru. Dan kemungkinan Lailatul Qadar itu muncul kalau 10 akhir Ramadan adalah dari yang ganjilnya malam 20, 22, 24, 26, 28. Kalau Ramadan hari berarti 10 akhir dimulai dari malam 21, sekaligus itulah malam ganjil 21, 23, 25, 27. Lailatul Qadar itu rahasia di antara rahasianya Allah, ghaib. Kita nggak akan tahu kapan benar-benar terjadinya, sehingga kita diminta untuk memaksimalkan ibadah sepenuhnya. Nggak milih-milih, oh malam ganjil aja, oh 7 aja. Kan jumlah huruf Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar itu ada 3 kali Allah sebut, 9 kali 3, 27. Oh berarti Lailatul Qadar itu malam 27. Ya belum tentu juga, bisa jadi tiap tahun beda-beda. Ya suka-suka Allah. Tanda-tandanya memang dijelaskan oleh ulama, malamnya tenang atau mungkin turunnya hujan, tidak panas, tidak dingin. Dan yang paling mencolok itu di pagi harinya. Tapi jangan ngecek pas pagi, udah lewat gitu kan. Di pagi harinya matahari itu nggak tajam. Matahari terbit tapi sinarnya itu nggak silau. Kenapa? Karena tanazzalul malaikatu warruh. Saat malam Lailatul Qadar itu kan turun para malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, setelah terbit fajar malaikat balik lagi ke langit. Nah, sayap-sayap malaikat itu menutupi langit dunia sehingga matahari itu jadi kehilangan ketajaman sinarnya. Nanti silakan pas i'tikaf di 10 akhir Ramadan ya, tiap pagi misalnya jam 8 itu selalu fotoin matahari dengan angle yang sama di jam yang sama tiap pagi. Nanti kita akan tahu yang mana Lailatul Qadar. Silakan buktikan. Jadi mari kita maksimalkan, karena memang di 10 akhir Ramadan kalau kita mau contoh Ramadannya Nabi, Rasulullah SAW itu nggak akan keluar lagi dari masjid. Ngapain? I'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam di masjid. Inti dari i'tikaf adalah memutus komunikasi dengan makhluk untuk menyambung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Idealnya i'tikaf itu benar-benar enggak keluar masjid, bukan malam aja, siangnya keluyuran enggak, memang di dalam masjid. Jadi kalau Masjid Al-Muhajirin ini memfasilitasi, ini Masya Allah ya, luar biasa. Ada i'tikaf di sini Ustaz? Ada ya, Masya Allah. Nah itu udah difasilitasi untuk programnya. Tinggal mungkin berinfak untuk sahur berbukanya. Nah, tinggal ibadah-ibadah aja. Nggak akan hilang dunia kita kalau kita i'tikaf 10 akhir Ramadan. Memang ujiannya berat, apalagi untuk para pengusaha. Ya, saya ngerasain juga soalnya. 10 akhir Ramadan itu kan biasanya lagi peak season, lagi tinggi-tingginya permintaan. Ya. Itulah ujian. Orang kan menjelang Ramadan banyak belanja segala macam. Ya. Karena umat ini belum teredukasi tentang keutamaan 10 akhir Ramadan, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dulu Rasul dan para sahabat i'tikaf di Masjid Nabawi 10 hari akhir Ramadan gak keluar-keluar. Dunia Allah berikan kepada mereka. Karena peradaban Islam itu meruntuhkan keangkuhan peradaban Persia dan memukul mundur Imperium Romawi. Itu mereka orang-orang mulia yang i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Kenapa kita hari ini khawatir hilang dunia gitu ya? Berat untuk melakukan i'tikaf. Maka mari kita latih. Mari kita beriktikaf di Masjid Allah di 10 akhir Ramadan, karena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari beribadah 83 tahun. Belum tentu pun umur kita nyampe segitu, ya kan? Kata Nabi, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi itu bisa jadi Allah panggil sebelum itu. Karena maut adalah nomor cabut, bukan nomor urut. Ya, bisa jadi jamaah duluan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan jamaah duluan. Nggak ada yang tahu. Itu semua rahasia Allah. Tugas kita adalah menyiapkan amal terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi mari kita maksimalin. Ini Ramadan bentar lagi kok. Kalau kita kurang tidur di 10 akhir Ramadan nggak apa-apa. Nanti kita bisa bayar pas Syawal, pas Idul Fitri. Jangan juga pas 10 akhir Ramadan kita sibuk dengan mudik. Mudik itu bagus, baik, ibadah juga.
silaturahim ada keutamaannya sendiri, tapi jangan dibenturkan. Masa 10 akhir Ramadan kita bermacet-macet ria di jalanan gitu kan, atau sibuk hunting diskon, tawaf atau i'tikaf di mall. Harusnya kan i'tikaf, terus sibuk nyari-nyari diskon di marketplace segala macam gitu ya, apa outfit terbaik untuk Ramadan, yang ibu-ibu nyari sarimbit lah, nyari mukena segala macam. Kenapa nggak dari sekarang? Kenapa nggak sebelum Ramadan aja biar fokus ibadah gitu kan? Kan sama aja gitu. Jadi mari kita maksimalkan ya, mari kita maksimalkan, karena tujuan dari Lailatul Qadar itu adalah untuk melipat gandakan usia kebaikan kita. Umur umat Nabi pendek-pendek, beda dengan umur umat terdahulu. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh dakwahnya aja 950 tahun. Umat Nabi Musa ibadah non-stop itu puluhan tahun. Nah, umat Muhammad berusaha untuk melampaui ibadah amalan-amalan umat terdahulu, salah satunya ini dengan Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu adalah yang memaksimalkan ibadah di 10 akhir Ramadan, bukan pilih-pilih. Dan apa yang Nabi lakukan di 10 akhir Ramadan? Di 20 awal Ramadan, Nabi masih mencampuri istri-istrinya. Wa illa lakum lailatus ila nisaikum. Tapi kalau udah 10 akhir Ramadan, Nabi itu udah enggak nemuin istrinya lagi. Bukan enggak nemu ya, enggak mencampuri lagi gitu. Kalau bertemu iya, mungkin cuma untuk membangunkan, mengingatkan ibadah aja. Karena rumah Nabi kan nempel aja sebelahan sama Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengencangkan sarungnya. Tadi itu makna kiasan bahwa tidak lagi mencampuri istrinya. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan salat, dengan Quran, dengan zikrullah, dengan sedekah, dan wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk memaksimalkan ibadah juga. Jadi mari kita optimalkan ya. Kita akan memasuki fase terakhir dari bulan Ramadan. Kata ulama, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari ujungnya, dilihat dari penutupnya. Kalau kita belum jadi orang yang baik saat memulai, maka jadilah yang terbaik saat mengakhiri Ramadan. Karena Ramadan ini bukan tanpa risiko. Kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan-bulan lainnya. Kalau dengan datangnya Ramadan kita nggak bisa jadi lebih baik, nggak makin taat, belum juga ninggalin maksiat, belum akrab sama Quran, belum semakin dermawan, belum lebih baik, lebih-lebih di 11 bulan yang lain kita akan semakin jauh dari Allah, kita akan semakin lalai. Ramadan adalah momentum untuk kembali kepada Allah, untuk taubat sama Allah, untuk memperbanyak istighfar. Jangan sampai kita nggak meraih ampunan Allah di bulan ini, sampai kita menjadi golongan orang-orang yang celaka. Seperti doa malaikat Jibril alaihissalam, raghima anfun rajulin, celakalah orang yang dia melalui Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Doa ini diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan ini bukan nggak ada resiko. Tadi keistimewaannya banyak, tapi ternyata Nabi juga memperingatkan, ngasih warning supaya kita memaksimalkan Ramadan kita. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam paling dicintai oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalam di antara saudaranya yang lain, maka begitulah kedudukan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan yang lain. Dengan istighfar Nabi Yusuf, Allah ampuni dosa-dosa saudaranya di masa lalu. Maka mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita di 11 bulan lainnya. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut dengan qiyam, dengan salat tarawih. InsyaAllah saya ikut aja dengan kebiasaan, dengan uruf yang ada di masjid kita, yaitu 4-4-3 formasinya ya. Ya baik. Mari silakan berdiri, kita atur softnya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Usikum binafsi wa taqwallah. Aqimis shalah.